Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimo Fauzan. Saya di sini selaku moderator. Kami dari kelompok 2 dengan materi Gen Z dan nilai-nilai Pancasila. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Versi. Pengertian generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1996 dan 2012 sebelum Masehi. Generasi Z adalah generasi yang setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan dari generasi milenial ke generasi teknologi yang semakin canggih. Generasi ini juga bisa disebut generasi net atau generasi internet. Generasi yang memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu dengan misalnya seperti menggunakan ponsel, browsing, dengan mendengarkan musik menggunakan handset. Adapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila dan contoh dalam keseharian. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan dikutip dari pendidikan kewarganegaraan. Generation, kehidupan kami tentu saja tidak bisa lepas dari internet. Berseluncur di dunia maya dengan berbagai aplikasinya sudah bukan hal yang asing lagi. Pergaulan tidak saja terjadi di kehidupan nyata, tetapi juga di dunia maya. Pertemanan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dunia serasa mengecil dan mudah dijangkau. Interaksi antar budaya dan bangsa menjadi hal yang lumrah. Sayangnya, keunggulan ini sering disalahgunakan sehingga membuat kami kehilangan kendali yang mengakibatkan pikiran dan perilaku mudah dipengaruhi. Tindakan negatif mudah sekali dilakukan, misalnya memposting hal-hal yang tidak sepantasnya dan bersifat provokatif, melakukan perbuatan bullying kepada siapa saja tanpa berpikir panjang, sehingga permusuhan pun juga bisa dengan mudah terjadi kapan saja dan di mana saja. Pengaruh budaya luar pun mengikis moral anak bangsa. Tidak ada lagi sopan santun dan adab dalam bertingkah laku. Di titik inilah kami membutuhkan pegangan panduan guidelines agar cara berpikir dan perilaku kami tetap menunjukkan sifat kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa, selalu memupuk rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, membangun semangat persatuan Indonesia, mengedepankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan tujuan akhir nantinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud sesuai dengan harapan kita. Pancasila sangat relevan untuk membentengi diri dari serangan ideologi lain yang tidak sesuai dengan jiwa dan roh kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang ada sebenarnya dapat diterapkan dalam pergaulan generasi Z agar pikiran dan perilaku tidak mudah dipengaruhi oleh kemudahan berinteraksi di kalangan generasi Z. Generasi Z atau mobile generation hendaklah menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan tetap mengedepankan adab dan budaya pergaulan yang menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Tanamkan dalam hati bangga sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat dibarengi dengan perubahan gelombang demokrasi yang telah banyak berpengaruh pada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini perlu dicermati bila dihadapkan pada kondisi bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang pantang menyerah secara ikhlas rela mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kemajemukan bangsa Indonesia yang ditandai dengan keanekaragaman agama dan budaya tentu saja mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas diri masing-masing sehingga berpotensi munculnya berbagai konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan dan kebersamaan yang sejati, maka harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial. Sistem berbangsa dan bernegara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.
realitas kehidupan politik, ekonomi, dan demokrasi telah mengalami pergeseran. Oleh karena itu, kita harus menyadari betapa pentingnya kedudukan dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat universal, yakni berlaku dimanapun atau universal sehingga dapat diterapkan di negara lain kendati sehingga negara tersebut tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, seperti dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Diorhani. Berikut nilai Pancasila yang terkandung pada sila 1-5. 1. Nilai ketuhanan. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat, hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau keturunannya. 3. Nilai persatuan. Makna sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia adalah kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam suatu wadah bernama Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkai nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kondisi bangsa Indonesia saat ini dapat diidentifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang tercermin dari tingkah laku sehari-hari. Globalisasi tidak bisa dihindarkan. Globalisasi yang menjadikan semua negara seakan tiada batas. Untuk itu, perlunya Pancasila sebagai penyaring dari arus globalisasi. Perlunya pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam pengalamannya oleh setiap diri pribadi dan seluruh masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Yang kita ketahui sendiri, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan. Sejarah pemahaman kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia. Pancasila dalam konteks negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik dan sebagainya. Penerapan pendidikan Pancasila melalui media sosial bagi generasi Z dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial tersebut karena dengan bijak dan cerdas. Artinya, media sosial yang merupakan salah satu sarana penyampaian informasi dan transaksi elektronik, pengguna media sosial dari seluruh penjuru dunia, termasuk remaja yang masuk kategori generasi Z. Kadang banyak cara yang salah dilakukan untuk menarik perhatian orang banyak di media sosial sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Contohnya melakukan hal-hal yang mengarah ke bullying atau melakukan ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu. Hal itu tentu saja bisa menimbulkan akibat hukum. Salah satu produk internet yang digunakan sebagai sarana berbagi informasi yaitu media sosial. Jika kita lihat dari beberapa fenomena permasalahan yang dialami dan dilakukan oleh para generasi milenial saat ini menunjukkan bahwa adanya kegagalan pada institusi pendidikan dalam hal menumbuhkan bangsa Indonesia yang berkarakter dan berakhlak. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting pada masa kini, khususnya setelah kita mengetahui berbagai fenomena yang terjadi pada generasi bangsa Indonesia. Karakter merupakan sebuah sikap, perilaku, dan sebuah motivasi dan keterampilan dalam perubahan zaman ini mempengaruhi dalam pembentukan karakter diri sendiri, seperti halnya pada generasi saat ini. Untuk menumbuhkan sebuah karakter yang positif pada generasi muda saat ini, salah satunya dengan pendidikan yang baik. Pembangunan sebuah karakter akan terbentuk kuat dengan sendirinya jika memiliki berbagai dukungan dan sebuah dorongan di lingkungan sekitar.
Sebuah pendidikan menjadi peran penting untuk membantu dan mendorong penguatan dari sebuah karakter. Pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran, sebab penguatan karakter merupakan substansi yang harus diajarkan dan direalisasikan oleh peserta didik. Pendidikan adalah upaya untuk menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan karakter, pikiran, dan tubuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memajukan sebuah kesempurnaan hidup. Peserta didik, pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter Pancasila yang meliputi 1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang mempunyai hati yang baik, berpikir positif dan berperilaku baik. 2. Pendidikan karakter sebagai media untuk memperbaiki dan memperkuat peranan keluarga, pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk menuju bangsa yang maju. 3. Mengembangkan potensi percaya diri, memiliki sikap nasionalisme yang baik. Pendidikan karakter sebagai solusi dan menjawab permasalahan di negeri ini. Pendapat karakter tidak hanya mendorong pembentukan sebuah perilaku yang positif, tetapi dapat meningkat kualitas secara kognitifnya. Pancasila merupakan landasan dari segala sesuatu yang dilakukan bangsa dan dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, ras, dan agama. Sebagai suatu dasar cara berpikir negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila merupakan sebuah pegangan dan pedoman dalam mengatur sikap dan perilaku keseharian. Hal ini menandakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Rajasa 2007, dalam generasi muda harus mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu 1. Pembangunan karakter, yaitu di mana generasi muda berperan untuk membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai moral serta menerapkannya pada kehidupan nyata. 2. Perdaya karakter. Generasi muda harus menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan memiliki sebuah inisiatif untuk membangun kesadaran kolektif dengan koherensif yang tinggi. 3. Perekayasa karakter, yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta berkontribusi dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan sebuah karakter yang positif sesuai dengan zaman. Nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketatanan hukum. Di era globalisasi dan digital saat ini muncul peluang dan tantangan tersendiri dalam penerapan Pancasila di kehidupan generasi Z. A. Peluang penerapan nilai-nilai Pancasila. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peluang penerapan Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi dan digital seperti sekarang. Peluang penerapan Pancasila bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi kita bisa mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat, sehingga praktik kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada Pancasila bisa menjadi inspirasi negara-negara lain di dunia. Contohnya, bahan kampanye Indonesia kepada negara-negara lain di dunia seperti kerukunan dalam keberagaman di Indonesia yang disebarluaskan melalui teknologi informasi. Beberapa peluang dalam penerapan Pancasila yaitu 1. Sebagai filter dan penyaring ideologi asing yang masuk ke Indonesia. 2. Sebagai identitas negara. 3. Sebagai dasar menyebarkan kebaikan yang sesuai dengan nilai Pancasila. 4. Sumber motivasi serta dijadikan dasar dalam pengembangan iptek. 5. Sebagai saksi sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia. 6. Landasan pembuatan aturan dunia siber atau dunia digital untuk keamanan. B. Tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Beberapa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga memunculkan tantangan tersendiri. Yang menjadi tantangan bagi generasi Z dalam penerapan Pancasila pada era digital seperti saat ini
yaitu para Gen Z dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula, hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat pasif di dunia sosial. Tak jarang informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi juga seringkali merugikan. Berikut ini adalah tantangan bagi generasi Z untuk menerapkan Pancasila di era digital. 1. Kurang mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Kedua, adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Ketiga, banyaknya kabar tidak benar atau hoaks. Kurangnya kesabaran para generasi Z akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Keempat, munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Baik, kembali ke moderator, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Pancasila merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter manusia, apalagi pada saat ini dengan pengaruh dari luar Indonesia mengalami krisis karakter moral pada generasi Z yang sudah terlalu dimanjakan oleh teknologi. Akibatnya generasi ini bersifat manja, individualis, antisosial, dan kebanyakan mengumbar privasi mereka di sosial media. Hal ini merupakan wujud tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nilai Pancasila ini merupakan hal yang penting jika dilaksanakan dengan baik, maka akan menjaga keekstensian bangsa Indonesia di negara lain dan juga semua masyarakat. Berperilaku baik dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya maka akan menimbulkan ketentraman dalam kehidupan bernegara. Dengan Pancasila diterapkan dalam kehidupan, maka generasi Z dapat menyaring pengaruh derasnya arus globalisasi. Terima kasih. Bahwa adanya kegagalan pada institusi pendidikan. Gani jangan dulu kawan jadi. Silahkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama yang dengan